Assalamualaikum, jumpa lagi ya bersama PMB Berkah. Hari ini kita akan mencoba menjelaskan apa itu telur zong dan bagaimana cara untuk mengetahuinya. Ini saya punya beberapa butir telur yang saya ambil dari beberapa glodok. Ini sudah beberapa hari diramkan ya, ada yang sudah lewat dari 14 hari ya, bahkan ada yang lebih dari 16 hari ya. Telur ini tidak menetas. Oleh karena itu, saya akan tunjukkan apa sebabnya telur ini tidak menetas. Telur tidak menetas itu ada banyak macam penyebabnya ya. Yang pertama, telur itu adalah telur zong. Apa itu telur zong? Telur zong adalah telur yang tidak terjadi pembuahan. Penyebabnya bisa jadi indukannya karena banyak makan, kenyang gitu ya. Disebut dengan telur kenyang saja ya. Jadi zong. Nah, atau indukannya ini bertelur tapi tidak terjadi pembuahan. Nah, telur yang tidak dibuahi ini disebut juga dengan telur zong. Walaupun dia kawin, tapi tidak terjadi pembuahan. Nah, mungkin ada banyak penyebabnya ya mengapa telur itu bisa zong. Nanti di lain waktu mungkin akan kita bahas ya, insya Allah. Yang kedua, telur ini dibuahi, tapi proses pengeramannya jelek, sehingga bibit yang di dalam telur itu akhirnya tidak berkembang dengan baik, mati. Atau memang telur tersebut terserang penyakit sehingga dia tidak berkembang, akhirnya telur tersebut juga mati. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa telur tersebut adalah zong atau tidak? Kita menggunakan alat yang sederhana saja, yaitu senter ya. Kita senter aja telurnya, akan kelihatan bagaimana telur yang zong atau tidak. Telur yang zong biasanya akan terlihat jernih. Tidak ada tanda-tanda telur itu terjadi pembuahan. Nah, saat kita pecahkan, telur yang zong ini isinya berwarna jernih saja, kuning cerah seperti biasa telur yang belum terjadi pembuahan ya. Nah, ini ada satu butir telur yang zong ya. Coba kita pecahkan, kita lihat isinya. Isinya terlihat jernih ya, nggak ada tanda-tanda terjadinya pembuahan. Biasanya kalau terjadi pembuahan itu terlihat ada seperti warna-warna merah darah ya. Dan kalau sudah lama tidak menetas, warnanya juga berubah. Warnanya jadi keruh dan baunya nggak enak, busuk ya. Kalau yang zong ini baunya nggak berbau busuk ya. Beda dengan telur yang gagal menetas. Telur zong itu ada perbedaan dengan telur yang gagal menetas ya. Kalau telur yang gagal menetas itu sebenarnya telur yang sudah dibuahi, namun mungkin dalam proses pengeraman kurang bagus pengeramannya sehingga dia itu gagal untuk menetas. Atau telur tersebut juga terkena penyakit ya sehingga gagal menetas. Nah, kalau telur yang gagal menetas itu penampakannya berbeda dengan telur zong ya. Kalau telur zong hanya bening, tapi kalau telur yang sudah dibuahi itu biasanya sudah warnanya keruh, kemerah-merahan, dan berbau busuk biasanya kalau udah lama ya. Nah, bahkan kadang-kadang ada seperti sudah ada embrio ya, yang sudah tumbuh, cuman ya nggak sampai berkembang dengan sempurna. Jadi itu bedanya ya antara telur zong
dengan telur yang sudah dibuahi tapi gagal menetas. Nah, ini ada beberapa telur yang lain ya, yang juga telur yang gagal menetas dan telur zong. Nah, ini sebenarnya kalau kita pelajari, sebenarnya banyak sekali penyebabnya. Bisa jadi karena memang tidak ada pembuahan, atau proses pengeraman kurang bagus, atau memang ada penyakit yang menyerang telur tersebut ya. Nah, mungkin mudah-mudahan di lain waktu akan kita coba untuk menjelaskan penyebab telur zong, kemudian telur yang gagal menetas, apa sebabnya dan bagaimana solusinya. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan juga diberi kesempatan untuk selalu berjumpa lagi di lain waktu. Baiklah ya, terima kasih sudah bersama kami. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya dan juga mohon doanya selalu agar channel ini bisa terus berkembang dan selalu dapat memberikan tambahan wawasan, ilmu dan pengalaman dalam dunia kicau. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.